Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para pemirsa di mana saja pun berada, di sore hari ini sambil menunggu berbuka puasa, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa sampai di akhir Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengutip salah satu wasiat Nabi di kitab Minahus Saniyah. Berwasiat kepada Sayyidina Ali, "Ya Aliyu, wali solihi salasu alamatin." Wahai Ali, tanda-tanda orang solih itu ada 3. Yang pertama, yaslu bainahu wa bainallah. Orang yang bisa mendamaikan hatinya dengan Allah. Tentunya untuk bisa damai hati ini adalah membuktikan bahwa kita itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin hati kita merasa damai kalau tidak ada iman. Sementara Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4, Al-imanu sinfani. Iman itu untuk merealisasikan atau membuktikan iman itu yaitu ada 2. Yang pertama adalah kita membuktikan iman itu dengan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda iman, membuktikan kita iman kepada Allah itu adalah bersabar dari menghadapi semua cobaan, rintangan, musibah. Nah, orang yang bersabar menghadapi semua musibah, itulah orang soleh. Yang kedua, yasluhu bainahu wa baina dinihi. Orang soleh itu bisa mendamaikan dirinya dengan agamanya. Kita agama Islam. Di agama Islam diwajibkan untuk berpuasa. Maka berpuasalah dengan ikhlas. Berpuasalah dengan sabar. Berpuasalah dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa dengan ikhlas, dengan sabar, maka itulah tanda orang yang soleh. Ada salah satu kisah di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ceritanya suatu saat Sayyidina Umar akan berangkat ke masjid di siang bolong di waktu zuhur. Di perjalanan Sayyidina Umar kaget mendengar ada orang yang menangis di salah satu rumah. Dihampirilah oleh Sayyidina Umar. Pas begitu dihampiri oleh Sayyidina Umar, diketuk pintu, dibuka, ternyata ada anak ABG sedang dipukulin sama ayahnya. Sayyidina Umar bertanya, "Wahai Bapak, kenapa anak ini dipukulin, disiksa?" Kata si bapaknya itu, "Ini anak saya sudah berkali-kali saya nasehatin, saya omongin, saya larang, gak boleh makan, minum, ngopi, ngerokok di luar rumah. Tetapi anak ini bandel. Makanya saya tarik, saya kasih pelajaran." Kata Sayyidina Umar, "Bukankah engkau bukan penganut agama Islam?" "Iya betul, saya bukan. Saya bukan Muslim. Tetapi saya mempunyai agama. Saya memeluk agama. Dan di agama saya diajarkan untuk bisa menghargai, menghormati agama lain." Masya Allah, tabarakallah. Orang non-muslim saja sangat menghargai bulan suci Ramadan. Sangat menghargai umat Islam yang sedang berpuasa. Walaupun ada rukhsah. Ketika orang bepergian, musafir, atau orang yang sakit, diperbolehkan berbuka puasa. Nah, oleh karenanya kami menghimbau kepada seluruh umat Islam di mana saja pun berada,
hargai Ramadan, hargai orang yang sedang berpuasa. Jangan sampai kita makan, minum, ngopi, ngerokok di luar rumah, di siang bolong. Tolong hargai kalau kita ingin menjadi orang yang soleh. Yang terakhir, yang ketiga, yaslu bainahu wa baina dini wa bainan nas. Yang ketiga, orang yang soleh itu yaitu orang yang bisa mendamaikan dirinya dengan sesama manusia, baik muslim maupun non muslim. Artinya apa? Kita itu butuh kedamaian. Di negara Indonesia, negara yang begitu banyak penganut agama, di Indonesia itu banyak yang berbeda pendapat, beda paham dan sebagainya. Tetapi coba kita ciptakan, mencari kedamaian dalam kehidupan ini. Karena baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk saling menghargai, menghormati, kasih sayang, sehingga dengan kita mengasihi, menyayangi orang lain seperti menyayangi diri kita sendiri, itulah tanda orang soleh. Makanya di puasa ini ada semacam berbagi takjil, berbagi rizki dan segala macam. Ini salah satu pendidikan menjadi orang yang soleh. Kenapa? Karena solehnya seseorang ini salah satu menjadi syarat utama untuk dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pembicaraan ini atau penyampaian singkat ini menjadi motivasi untuk kita semua, dan kita semua tentunya pasti ingin menjadi orang-orang yang mendapat titel orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.